So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholar. Masa kenabian pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh, sebagian bangunannya rusak. Oleh ahli sejarah berselisih mereka tentang masalah penyebabnya, tapi kalau kita gabungkan semua intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja, tanah liat, dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun, seperti itu saja, nggak lebih daripada itu. Rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan diperbaharui lagi, pasang lagi tempel tanah baru lagi, seperti itulah. Di bagian atap itu tidak ada yang ditutup, mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja, pelapa-pelapa kurma saja. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh para ahli sejarah ya tentang masalah itu, tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu, dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, nggak ada lagi pemiliknya, gitu kan. Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan, tapi sudah nggak dihiraukan, nggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah, gitu kan. Mereka mendengar karena Jeddah sudah ada, gitu kan, dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau di apa ini? Oh, nggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah. Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka. Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan, gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kemudian lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur baur lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang mau mulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat, selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya ini? Nggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah.
Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakatlah tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di ronda 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu. Sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram, dari perzinahan, dari riba, dari segala macam dikeluarkan, tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut. Datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkeram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah, ya. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. 1 hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia, diambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, nggak ada yang berani bantu, gitu kan. Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, nggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok. Al-Walid mulai kerja lagi besok, ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka potong royong, ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada manusia. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu, gitu kan. Itu mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya Allah, kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu, ya. Tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka menginginkan kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah, kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya. Sebutkan begitu, batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun fondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan, ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan, jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas fondasi yang sudah ada itu. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja, jangan dipelintir lagi perkataan saya, ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan, gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang, hanya seukuran sekarang.
Nada lengkungan itu dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim.